Isi dunia yang tidak dibenci Allah itu cuma dua. Satu, zikir. Dua, pendidikan. Waktu, tenaga, pikiran, harta, kekayaan, atau aktivitas apapun yang ada hubungannya dengan zikir, ada hubungannya dengan pendidikan, itu yang tidak dibenci Allah, itu yang disayangi Allah. Apapun kegiatan dunia ini, kalau nggak ada hubungannya dengan zikir, nggak ada hubungannya dengan pendidikan, dilaknat Allah, dibenci Allah. Ada orang kerja semangat le tandang gawe nganti direwangi turu sawah ngemit melon, kerja keras pontang panting tapi cipopo anake dheweke pangling, begitu pulang ke rumah jerit-jerit nyeluk ibune, bu ana gendruwo, padahal bapake kerja keras ndak karuan polae tapi cita-citanya sama sekali nggak ada berhubungan dengan zikir, nggak ada hubungannya dengan pendidikan, sama sekali nggak ada nilainya. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, karena ini acaranya khitan, saya ingin sedikit menguraikan tentang pendidikan khususnya untuk anak-anak. Masalah pendidikan ini sangat penting Bapak Ibu, adik-adik, para jamaah. Berpikir soal pendidikan itu berarti satu, berpikir tentang nasibnya agama. Berpikir soal pendidikan itu berarti dua, berpikir soal nasibnya negara. Berpikir soal pendidikan itu berarti berpikir tiga, soal nasibnya orang tua. Berpikir soal pendidikan itu berarti empat, berpikir soal nasibnya putra. Mikir ke pendidikan niku berarti mikir nasibe agama, mikir nasibe negara, mikir nasibe orang tua, mikir nasibe putra-putra. Ini mengaitkan yang A semua, agama, negara, orang tua, putra. Ini nggak gampang loh bikin kata-kata kayak gini, makanya larang. Ya kayak bikin sambel dan bumbu sate yang enak rasanya itu nggak gampang, makanya larang. Dan itu rahasia, makanya sate Mendo Wendy's resep bumbunya nggak mungkin dikasih tahu ke warung-warung yang lain. Betul? Nah, iya. Berpikir tentang pendidikan. Pertama, berpikir nasibnya agama. Maju mundurnya agama itu sangat ditentukan oleh kualitas pendidikan, terutama generasi muda dan anak-anak. Di Indonesia ini termasuk besar prosentasenya di seluruh dunia. Dulu kita ranking 1 jumlah penduduk dengan pemeluk agama Islam terbesar. Sekarang kita kesalip sama Pakistan. Hampir 90% masyarakat Indonesia itu kurang. Ya Allah, kok enggak semangat ya? Nambah apa berkurang? Tidak menutup kemungkinan 30 tahun ke depan prosentase pemeluk agama Islam di Indonesia akan berkurang lagi. Bisa-bisa tinggal 50%, bisa-bisa tinggal 40%. Bahkan tidak menutup kemungkinan, tidak mustahil Islam akan hilang dari Indonesia. Saya nggak nakut-nakuti, karena tidak ada jaminan kalau agama Islam akan selalu ada di Indonesia. Quran nggak pernah menjelaskan itu, hadis Nabi nggak pernah menjelaskan itu. Memang Islam itu dijaga oleh Allah, ila yaumil qiyamah Islam dijaga oleh Allah, tapi kan nggak ada jaminan kalau Islam akan selalu ada di Indonesia.
Sudah banyak negara-negara yang dulunya Islam mayoritas, sekarang Islamnya habis. Contoh Spanyol. Tahu Spanyol? Kidule Pemalang. Pokoknya Pemalang ngidul kok tekan Spanyol. Kalau naik becak 7,5 tahun. Spanyol itu dulu Islam mayoritas di sana, dibuktikan dengan situs-situs religi. Itu banyak peninggalan-peninggalan kebudayaan Islam di Spanyol sana, bahkan melahirkan ulama kaliber dunia seperti Muhammad Jamaluddin bin Abdullah bin Malik Al-Jayyani Al-Andalusi. Itu orang Andalusia, Spanyol, yang ngarang kitab Alfiyah Ibnu Malik yang dipelajari di hampir seluruh pesantren di Indonesia. Orang Spanyol, dulu mayoritas Islam, sekarang Islam di Spanyol nggak ada 2%. Rusia, lo itu dulu mayoritas Islam. Bapak Ibu kalau dengar ada kiai menjelaskan hadis Rawahul Bukhari, hadis ini riwayat Imam Bukhari, orang Bukhara, Rusia. Sekarang Rusia jadi komunis, Islam habis di sana. Udah kalau Eropa kejauhan, tetangga kita yang paling dekat Filipina. Filipina itu dulu mayoritas penduduknya beragama Islam, sampai ibu kota Filipina itu bahasa Arab. Manila itu aslinya fi amanillah, tapi lesannya manusia jadi Manila, padahal aslinya amanillah. Kok kayak nggak percaya ya diomongnya. Sekarang Islam di Filipina habis. Kenapa? Ini lagi-lagi soal pendidikan. Di negara-negara yang saya sebut tadi tidak memperhatikan pendidikan agama di kalangan generasi muda dan anak-anaknya. Maaf ya, di sana itu ndak ada madrasah-madrasah, ndak ada pondok-pondok pesantren. Di sana ndak ada kegiatan sholawatan, pengajian, istighosan, tahlilan, yasinan. Ringkesnya di Filipina itu ndak ada berkat. Makanya Islam habis. Loh, saya kalau ditanya kapan Islam habis di Indonesia, jawaban saya sederhana, kalau di Indonesia sudah tidak ada berkat. Kalau pengen Islam tetap jaya di Indonesia, hidupkan berkat, jangan sampai berkat habis. Hidup berkat. Loh, sampai anti teni omongan saya. Kalau sudah tidak ada istighosan, zikiran, yasinan, tahlilan, Islam akan habis. Islam tetap eksis di Indonesia itu ya karena adanya tahlilan, yasinan, istighosaan, berkatan. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi ini soal pendidikan. Berpikir pendidikan berarti berpikir tentang nasibnya agama. Kenapa agama Islam kok bisa berkurang, bahkan habis? Bapak Ibu adik-adik bermaaf, kita itu dihadapkan dengan 4 musuh. Jadi kita ini dihadapkan dengan 4 musuh dan kita harus tahu musuh kita siapa. Kalau nggak tahu musuh, wah ini nanti kacau ini hidup. Ibarat orang main sepak bola harus tahu mana kawan mana lawan. Wong bal-balan orang ngerti musuh, muser wae apa meneh orang ngerti pancere gawang. Kayak muser wae. Kita harus tahu siapa saja musuh kita. Lil mu'mini arba'atu a'dain. Bagi orang mukmin itu ada 4 musuh yang harus diwaspadai. Siapa saja mereka? 1. Mukminun yahsudu. Musuh yang pertama adalah sesama orang mukmin yang hasud. Ini pertama. Kedua, wa munafiqun yabghaduhu, orang munafik yang membenci. Ketiga,
wa kafirun yuqatiluhu, orang kafir yang memerangi, pengen menghabisi Islam. 4, wa syaitonun yudilluhu, setan yang menyesatkan. Dari 4 musuh ini, bayangan sampean, musuh terbesar dan terberat adalah setan. Betul? Salah. Setan itu musuh yang paling ringan di antara 4 musuh kita. Setan itu paling ringan, paling enteng. Musuh paling berat yang pertama tadi, mukminun yahsudu, sesama orang mukmin yang hasud, yang iri, yang dengki. Terbukti banyak perjuangan Islam gagal bukan karena setan, bukan karena orang munafik, bukan karena orang kafir, tapi karena orang mukmin sendiri yang hasud, yang iri, yang dengki. Ada madrasah itu bubar bukan oleh setan bubarnya, bukan karena orang kafir, tapi ya karena sesama orang Islam sendiri yang iri. Mantan pengurus, aku sekarang males ngurusi madrasah, soalnya aku udah nggak dijadikan pengurus. Orang-orang yang tak kendoni anaknya nggak boleh sekolah di situ, bubar sekarang madrasah. Salahnya aku nggak dijadikan pengurus. Ada apa nggak yang kayak gitu? Ada, ini orangnya dateng kok. Jamaah tahlil iso bubar gara-gara wong Islam dewe, bukan gara-gara setan, bukan gara-gara orang kafir. Jamaah tahlil lingkungan itu ada rutinan jamaah tahlil tiap malam Jumat, bubar gara-gara apa? Ya anggotanya sendiri yang iri. Aku gak didadekke pengurus, tak bubar ke tahlilan. Wong-wong tak kendoni, aja melu, aja melu, aja melu, aja melu, bubar tahlilan. Halo? Menghadapi orang hasud itu Masya Allah. Berarti musuh terbesar dari warung sate kambing muda Wendy's ini ya sesama warung sate. Betul? Yang iri karena kalah laris. Hati-hati, mulanya kuat-kuatan dukun. Ya Allah. Yang kedua, musuh kedua itu orang munafik yang membenci. Menghadapi orang munafik itu ya susah, karena orang munafik itu luar sama dalamnya beda. Luarnya menampakkan Islam tapi dalamnya menampakkan musuh. Orang munafik itu serigala berbulu domba. Jarine wong Jawa kaya welut kecemplung oli. Wis lunyu banget bisa. Susah ngadepi orang munafik. Dulu yang paling nyusahin Rasulullah itu orang munafik. Karena orang munafik itu kalau di hadapan Rasulullah menampakkan Islamnya, tapi di belakang Rasulullah pengen menghancurkan Islam. Itu orang munafik. Lagian susahnya lagi, pimpinan orang munafik itu namanya itu seperti kiai. Zaman nggak tahu, ketua umum pengurus pusat partai munafikin. Lah ketua umum partai munafikin itu namanya seperti kiai. Abdullah bin Ubay bin Salul, namanya kayak ulama. Ya misalnya namanya Karto, itu kan jelas. Orang Arab kok namanya Karto. Halo? Lah ini namanya itu Abdullah bin Ubay bin Salul. Coba, di depan menampakkan Islamnya, tapi di belakang menghancurkan. Susah ngadepi orang munafik itu. Hati-hati. Hati-hati Mbak Vita, hati-hati menghadapi karyawan-karyawan yang munafikin. Kalau di depan siap bu, di depannya siap bu, tapi hati-hati di belakang, hati-hati. Ada karyawan seperti itu sekarang pakai kaos warna putih. Musuh ketiga siapa? Wa kafirun yuqatiluhu, orang kafir yang memerangi. Gini ya, orang kafir itu kalau memerangi Islam tidak diperangi secara fisik, tapi cita-citanya tetap
pengen menghabisi Islam. Mereka tahu Islam itu nggak bisa diperangi secara frontal, secara fisik. Orang Islam kalau diperangi secara frontal, secara fisik, malah menjadi-jadi. Semakin kuat ghirahnya, semakin kuat semangat keislamannya. Nggak bisa. Orang Islam itu nggak bisa diperangi secara fisik, malah ngamuk. Misalnya ya, di daerah Tegal sini ada pengumuman, ada peraturan undang-undang, seluruh warga masyarakat Tegal dilarang menjalankan sholat Jumatan. Saya yakin semua orang Tegal ngamuk, keluar bawa celurit, bawa pentungan. Siapa yang melarang Jumatan, serang! Padahal yang bawa pentungan nggak pernah sholat Jumatan. Ada ini orangnya lagi ketawa. Loh, orang Islam itu nggak bisa diperangi secara fisik frontal, ngamuk malah. Makanya cara menghabisi Islam tidak diperangi frontal secara fisik, tapi diperangi lewat budaya. Contoh saja, anak-anak muda dan anak-anaknya orang Islam itu dijauhkan dari nilai-nilai agama. Itu cara memerangi lewat budaya. Ngapunten, kita sebagai orang tua kan wajib mengenalkan anak-anak kita kepada keluarganya Nabi. Putra putrinya Nabi itu ada berapa, namanya siapa saja. Cucunya Nabi namanya siapa saja. Kakek buyutnya Nabi namanya siapa. Paman bibiknya Nabi namanya siapa. Kalau anak-anak kita nggak kenal keluarga Nabi, kita orang tua berdosa. Wong Nabi itu idola kita kok. Tapi coba sekarang dites, anak sampean tes, nak, bibinya Rasulullah namanya siapa saja. Nggak bisa jawab anakmu. Tapi coba anakmu kasih pertanyaan, nak, siapa nama anaknya Raffi Ahmad? Siapa nama istrinya Raffi Ahmad? Paham anakmu? Betul? Duh. Cara menghabisi Islam oleh orang kafir itu nggak diperangi secara fisik, enggak, lewat budaya Islam yang dihabisi. Apalagi sekarang ada yang setiap tangan udah pegang, namanya setan gepeng. Iya, budaya Islam dihabisi. Hati-hati. Makanya sekarang maaf Bapak Ibu, anak-anak rata-rata udah pegang HP, betul? Lebih banyak mana? Pegang Quran apa pegang HP? Lebih sering mana? Baca Quran sama mentelengi HP? Lebih merhatiin ibunya apa HP? Lebih nurut bapaknya apa HP? Syukur. Kenapa seperti itu? Karena ibunya ya pada, bapaknya ya pada baik. Anak-anak dulu rajin baca Quran, habis maghrib ngaji. Karena apa? Ibunya bapaknya habis maghrib baca Quran. Nah sekarang ibunya kalau habis maghrib baca Quran apa tiktokan? Udah, sekarang yang keempat. Ini waktunya ngaji cuma 30 menit kok. Udah. Yang ngerasa nggak ikut nyumbang nggak usah cerewet. Musuh yang keempat adalah setan. Nah setan ini sepertinya dianggap sebagai musuh paling berat, padahal enggak. Setan itu musuh paling enteng, setan itu musuh paling ringan. Bapak Ibu, kalau pengen mengalahkan setan itu gampang. Ini pengakuan setan sendiri. Setan itu dibacakan ayat kursi, dia lari terbirit-birit, kebakar hangus dia. Lah kalau orang munafik, orang mukmin yang hasud dibacakan ayat kursi, meringis, kecuali dilempar kursinya. Saya itu kadang-kadang apa ya, kalau diem-diem itu saya mikir, ya Allah, kasihan setan. Loh, saya sering gitu loh, saya sering kasihan sama setan. Kasihannya gimana? Setan itu selalu jadi kambing hitam, setan itu selalu jadi sasaran. Ada apa-apa yang disalahin setan. Coba ada manusia nakal, itu yang disalahin selalu setan. Itu orang kok sampai nyuri, katanya digoda. Itu orang kok sampai mabuk-mabuk, katanya kalah sama
Itu ada orang kok sampai zina itu katanya gara-gara, padahal setannya nggak ikut ngapa-ngapain. Loh, setan itu nggak ikut berbuat, setan itu cuman mengojo-ojoi, apa ya, cuman memprovokasi, membisiki aja. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Setan itu hanya memprovokasi aja, setan nggak ikut berbuat tapi selalu jadi sasaran. Loh iya, ada orang korupsi sampai triliunan, itu kan setan cuman ayo korupsi, aman aman aman, ayo korupsi aman. Orangnya kok korupsi bener, setan cuman yes, berhasil berhasil. Sepeser pun setan nggak ikut menikmati hasil korupsinya, tapi selalu dijadikan sasaran, katanya gara-gara setan. Coba ada orang mabuk mendem gelieng-gelieng, itu setan cuman provosi, ayo mabuk mendem, ora lanang nek ora wani mendem, lewangnya kok gelogok-gelogok, setan ya yes berhasil. Setetes pun nggak ikut nenggak setan, tapi selalu dijadikan sasaran. Kasihan setan. Ada orang zina, setan cuma provokasi, ayo metingkring, ayo ndang metingkring, aman-aman. Orangnya kok celingkring, metingkring. Setan yes berhasil, setan nggak ikut metingkring, tapi selalu setan yang jadi sasaran, katanya gara-gara. Makanya saya itu kasihan sama setan. Ya Allah, Allah ya Karim, Allahumma sholli ala Muhammad. Dua, berpikir pendidikan berarti mikir nasib negara. Masya Allah, saya ngaji masih ada yang makan. Ya Allah, ayo geragas. Muka-muka keselak. Mungkin mikir pertentangan kok kono. Mulane lemung. Mikir pendidikan berarti mikir nasib negara. Negara ini maju atau enggak itu tergantung pendidikan. Betul, pendidikan anak bangsa seperti apa itu yang menentukan nasib negara. Sorry ya, kalau bukan kita siapa yang mikir? Lah, negara kita ini termasuk negara yang aneh di dunia ini. Nggak ada loh negara sekaya Indonesia. Sumber kekayaan alamnya nomor wahid di dunia. Bahkan di dunia ini nggak ada negara seindah Indonesia. Kita bangga dong jadi bangsa Indonesia. Orang Arab aja iri. Orang Arab itu kalau nyebut Indonesia bid'atun minal jannah, cuwilane swarga. Jadi swarga itu dianggap cuwil, jatuhnya dari Indonesia. Makanya orang luar negeri kalau ke Indonesia kerasan-kerasan, betah-betah. Memang negara kita indah. Gunung Indonesia ini paku bumi. Bumi ini gerak-gerak terus, nggak bisa ditempati makhluk. Karena bumi ini di atas air. Dunia ini kan lebih banyak air daripada buminya. Gerak-gerak terus, nggak bisa ditempati makhluk. Sama Allah dipaku supaya tenang, pakai gunung. Cep. Lah, paku bumi yang paling kuat itu ya gunung-gunung di Indonesia. Hutan Indonesia adalah paru-parunya dunia. Manusia itu bisa hidup butuh nafas. Nafas itu pakai oksigen. Sumber oksigen itu dari tumbuh-tumbuhan, tanaman. Nah, itu paling banyak di Indonesia. Maka hutan Indonesia disebut paru-parunya dunia. Keren Indonesia ini. Cuma sayang sekarang hutan banyak yang gundul karena kayunya ditebangi orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Gara-gara salah mengamalkan wiridan. Sama kiai disuruh baca wiridan, ya hayyu ya qayyumu ya hayyu ya qayyumu ya hayyu ya qayyum, dibaca ya kayuku ya kayumu ya kayuku ya kayumu. Akhirnya ditebangi semua itu kayu-kayunya. Ya Allah, ya Allah. Padahal itu kalau ketangkep hukumannya berat. Cuma sayang yang dihukum itu yang nyurinya terlalu sedikit. Makanya dia dihukum. Kalau nyurinya banyak aman. Halo? Laut Indonesia adalah lautan paling indah di dunia.
Kalau ada yang bilang laut paling indah itu laut Atlantik, laut Pasifik, bohong itu, salah. Masih lebih indah laut Indonesia, karena di dunia ini nggak ada laut yang ditunggui Nyi Roro Kidul kecuali Indonesia. Duh, kekayaan alam Indonesia itu nggak ada duanya. Semua kekayaan alam Indonesia punya, mulai batu bara, tambang-tambang itu, nikel, perak, tembaga, perunggu, emas, minyak, gas bumi. Kata siapa paling banyak di Timur Tengah? Salah, paling banyak di Indonesia. Ini masih banyak yang belum diketemukan. Cuma sayang kita itu punya, tapi yang mengolah orang luar, gitu loh. Ya lagi-lagi masalah SDM, masalah pendidikan, gitu. Kalau di dunia ini ada, di Indonesia pasti ada. Kalau di Indonesia nggak ada, berarti di dunia ini nggak ada. Contohnya buah holdi, itu adanya cuma di surga. Di dunia nggak ada, maka Indonesia nggak ada. Selama di dunia ini ada, Indonesia punya. Orang Arab itu bangga punya binatang khas Arab padang pasir namanya onta. Lalu dipikir Indonesia nggak punya apa? Ada, berangkat ke kebun binatang. Kanguru, binatang Australia, Indonesia punya. Orang Arab itu bangga ada tanaman di sana yang disebut dalam Al-Quran, wattini wazzaitun. Indonesia tin ada, zaitun ada, bahkan lebih lengkap. Wal juweti wal kersi, wal jambui wasawoi wal pisangi wal belimbingi, wal katesi wal ganduli, wal kelopani wal cermei. Lengkap Indonesia ini. Loh, mana ada di dunia yang seperti Indonesia ini? Nggak ada. Loh, kita harus bangga loh jadi orang Indonesia. Mulanya sampean nggak usah kadek menggaya pengen Eropa, sidik-sidik bahasa Inggris, sidik-sidik bahasa Inggris, bangga pengen jadi orang Inggris, ya minggat sana, pindah ke Inggris. Ngapain ngomong Jawa isin, bahasa Indonesia malu? Ngapain ngerti agama dikit nggak mau? Saya, kamu, aku, pean, nyonge, rika nggak mau. Ana antum, ya khair pret irungmu pesek, ya khair ya nyonge, reka aku sampean ngono wae. Ora kudu ana ente, ana antum. Kowe dudu wong Arab irungmu pesek ngono, ana antum pret. Malu jadi orang Jawa gara-gara pesek. Aku pesek gak malu, kan manis, malah awet uripe, ngirit nafas. Sing mancung-mancung kuwi boros, cepet mati. Tapi aneh, Indonesia ini kaya dengan sumber kekayaan alam, tapi kok negaranya miskin, utangnya kok banyak, sampai sekarang kok nggak lunas-lunas. Andalannya utang, gak pemimpinnya, gak rakyatnya, hobine. Lah ini gara-gara pendidikan. Siapa yang mau memikirkan pendidikan kalau bukan kita? Ngono lho. Terus nyumbang pira 3 sekarang. Mikir pendidikan berarti mikir nasibnya orang tua. Oke, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, gini ya, sampean sebagai orang tua, sampean punya anak, itu tambah bahagia apa tambah menderita? Oke, tolong dijawab ya. Sampean punya anak itu tambah mulia apa tambah hina? Oke, sampean punya anak itu tambah pahala apa tambah dosa? Anak-anak sampean itu mengantarkan sampean ke surga apa menjerumuskan sampean ke neraka? Sampean gadah anak
kuwi gampangke sampeyan mlebu swarga apa malah njlomprongke sampeyan manjing neraka? Wis mulai bingung iki. Loh, ini pentingnya pendidikan nanti gitu maksud saya. Ngapunten, anak-anak sampean itu nambahi pahala bagi sampean apa malah nambahi dosa bagi sampean? Loh, ini penting. Nah, itu anak-anak yang nambahi pahala. Kenal pot ae diblong. Weng 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 weng. Banyak orang tua yang mulia di dunia gara-gara anak, banyak orang tua yang menderita di dunia juga gara-gara anak, betul? Demikian pula kelak di akhirat banyak orang tua yang masuk surga karena anak, banyak orang tua yang dimasukkan neraka juga karena anak. Jenengan udah sering dengar toh, orang tua kalau punya anak yang hafal Quran itu nanti anaknya akan mempersembahkan mahkota surga kepada kedua orang tuanya. Bahkan amin nopo anakmu ngono potongane amin amin. Bahkan anak bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya, memberi pembelaan kepada orang tuanya. Orang tuanya sudah diputus di pengadilan akhirat, sidang pengadilan akhirat, mengingat dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya amal-amal perbuatan yang dilakukan selama di dunia, memutuskan orang Tegal masuk neraka, Bojonegoro surga. Contoh begitu, iya ya contoh. Begitu mau dilempar ke surga oleh malaikat Zabaniyah, anaknya datang membela orang tuanya karena anaknya hafal Quran. Orang tua yang siap-siap mau dilempar ke neraka dibela sama anaknya, digandeng sama anaknya, diajak menuju ke surga. Orang Bojonegoro, ya Tegal, ya Tegal, surga semua. Tapi orangnya nggak seperti itu. Loh iya, loh sebaliknya ada orang tua yang udah siap-siap mau menuju ke surga, di stop sama malaikat gara-gara tuntutan anaknya, dan itu nyata digambarkan dalam Al-Quran. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna as-sabila rabbana atihim dhi'afaini minal 'adzabi wal'anhum la'nan kabira. Ya Allah, aku dihukum di neraka nggak apa-apa, aku disiksa di neraka nggak apa-apa, tapi aku nuntut kedua orang tuaku juga harus disiksa di neraka dengan siksaan yang double-double, berlipat-lipat dibanding siksa yang aku terima. Karena aku banyak maksiat, banyak dosa, sebab orang tuaku nggak tanggung jawab. Mereka nggak ngurusi pendidikan agamaku, mereka nggak ngurusi akhlakku. Kalau aku mau dimasukkan neraka, aku harus ancek-ancek gegernya bapak sama emak saya. Jadi bapak nih ibu dicemplung nih neraka sih, gua ancek-ancek anaknya. Dingkluk wonge. Iya. Bapak ibu ngapunten anak polah bobo keprada. Aktivitas anak itu berdampak pada reputasi orang tua. Jangankan di akhirat, di dunia aja itu. Anak itu kalau berprestasi, orang tua ikut merasakan bangga, betul? Anak apik, wong tua katut apik. Tapi anak nakal, anak rusak, wong tuanya tercemar. Misalnya ada anak
sekolahnya pinter, peringkat 1 terus, dia ngajinya juga bagus, akhlaknya baik sama orang itu, sopan santun, andap asor, tata krama, masya Allah, baca Qurannya fasih, sholawatannya enak. Ini orang setegal itu ngomongnya, masya Allah, putrane siapa itu, putrane siapa? Bapaknya bangga banget, bapaknya untune diketokke wae, oleh melaku nganti mereng-mereng ora iso bali. Saking banggane, anakku anak nyong, anakku anak nyong, anakku anak nyong. Saking senengnya, saking banggane. Tapi coba misalnya ada anak udah nggak sekolah, drop out, nggak pernah ngaji, nggak punya etika, nakal, ngerusak. Pokoknya nggak ada mangga itu sempet tua itu nggak ada. Pohon mangga itu dilewati bawah itu kerotok-kerotok rontok semua. Saking nakalnya. Coba. Ya kayak tadi lah sepeda motor itu knalpotnya diblong, weng, bengok-bengok hobine. Wong sak Tegal ile ngomong, masya Allah, iki delondonge siapa itu? Didelondong kek. Halo? Allah. Yang keempat, mikir pendidikan. Sek sore mikir pendidik, ngundang dewek. Mikir pendidikan itu berarti mikir nasib anak. Bapak Ibu, ternyata sebagai orang tua itu haram hukumnya punya anak kok sampai bodoh. Dosa besar orang tua yang punya anak kok bodoh. Punya anak bodoh itu orang tuanya dosa. Bahkan Nabi menyatakan, la yalhaqullaha ta'ala 'abdun bidzambin a'zama min jahalati ahli. Ya Allah, ora ana wong mati nggawa dosa luwih gedhe ngungkuli wong mati sing ninggal anak-anake bodho-bodho. Tidak ada orang mati membawa dosa lebih besar melebihi dosanya orang yang mati dia meninggalkan anak-anaknya di dunia dalam keadaan bodoh-bodoh. Anake oon. Masih belum paham? Halo? Gak ada orang mati membawa dosa yang lebih besar melebihi dosanya orang mati dia meninggalkan anak keturunannya di dunia bodoh. Kenapa sih punya anak bodoh itu kok orang tuanya dosa besar? Gini Bapak Ibu para jamaah, orang tua punya anak kok anaknya bodoh-bodoh, itu berarti orang tua sama dengan menyengsarakan anaknya dunia akhirat. Saya ulang, punya anak bodoh itu orang tuanya sama dengan menyengsarakan anaknya dunia akhirat. Karena memang orang bodoh itu hidupnya sengsara. Orang bodoh itu uripe nelongso. Tegal itu leh ngarani nelongso pripun kepriben? Nelangsa. Sengsara. Ya, orang bodoh itu hidupnya nelangsa, hidupnya sengsara. Udah sekarang urusan dunia aja sengsara. Urusan akhirat juga sengsara. Orang bodoh itu. Orang kalau bodoh, urusan dunianya aja sengsara. Kerja orang bodoh pasti kerjanya rendahan. Jadi pesuruh. Nggak ada orang bodoh kok jadi bos. Kerja atasan, kerja yang bergengsi dengan gaji tinggi, dengan pendapatan besar. Mesti itu orang pinter-pinter itu, betul? Orang bodoh itu kerjanya, ya sorry ya, saya nggak melecehkan, nggak. Ini kan fakta. Supaya anak-anak kita jangan bodoh kayak bapaknya. Duh, dianggap pelecehan terserah yang nganggaplah, orang saya menjelaskan kok. Orang bodoh itu nggak bisa dia punya pekerjaan yang bergengsi dengan gaji tinggi, nggak ada ceritanya. Ya orang bodoh itu kerjanya ya kerja rendahan, kerja kasar, gajinya dikit, betul? Loh, ini urusan dunia. Karena bodoh, maaf, kerjanya ngangkat batu gede-gede, sehari paling dapat duit 100.000, 200.000. Kalau orang pinter ngangkat batu kecil sekali dapatnya 200 juta, yang diangkat batu ginjal.
Nggak ada acara kayak gini. Orang bodoh itu tugasnya ya angkat-angkat, usung-usung, kasar-kasar itu kerjanya. Yang pinter ngomong sejam hasilnya ketok. Halo? Loh, bener apa enggak? Ini baru urusan dunia loh. Oh, beda banget. Makanya Al-Quran menyatakan qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Enggak sama. Orang pintar dengan orang bodoh itu enggak sama. Apanya yang enggak sama? Semuanya enggak sama. Gayanya enggak sama, omongannya enggak sama, jalannya enggak sama, bayarannya enggak sama, ibadahnya enggak sama, pahalanya enggak sama, nasibnya enggak sama. Loh, orang bodoh dengan orang pintar baunya itu loh enggak sama. Orang pintar itu baunya sedap, orang bodoh itu lebus-lebus tengi. Loh, nggak terima yuk bien, nggak apa-apa, emang ini kenyataan kok yang saya sampaikan. Gayanya nggak sama. Orang pinter itu gayanya pantas gitu. Lihat kalau foto orang-orang pinter itu, kalau foto gayanya pantas, bagus-bagus. Orang bodoh wahgu saru, maunya menggaya malah lucu. Orang bodoh jalannya nggak sama. Orang pinter itu kalau jalan dikawal. Nggak ada orang pinter jalan sendirian itu. Lihat itu, bupati, gubernur, menteri, ulama-ulama, nggak ada jalan sendirian, pasti selalu dikawal, didampingi, duduknya enak, kasih suguhan. Lah kalau orang bodoh melaku yuk keluyur, doprok, dongsong. Ya Allah, maaf banget. Ya Allah, tidurnya aja nggak sama. Naumul alim khairun min ibadatil jahil. Tidurnya orang pinter lebih baik, lebih dicintai Allah daripada tidurnya orang bodoh. Loh, orang alim, orang pinter itu kalau tidur pakai ilmu, makanya tidurnya bernilai ibadah. Orang bodoh ibadah dia nggak tahu ilmunya, ketolak ibadahnya. Baca Qur'annya nggak sama. Ayatun min alim khairun wahabu ilallah min juz'in wahidin minal jahil. Orang pinter baca Quran satu ayat itu lebih baik, lebih dicintai Allah daripada orang bodoh baca Quran satu juz. Nah kalau orang pinter baca 10 ayat ya sama kayak orang bodoh 10 juz. Makanya orang-orang pinter, kiai-kiai itu jarang khataman Quran, takut kebanyakan pahala. Paling bagian Fatihah sama doa. Yang suruh baca Quran ya santri-santrinya yang bodoh-bodoh itu. Halo? Loh, nggak adil dong. Masa ini yang bodoh baca Quran dapat 10 juz, orang pinter cuma 10 ayat kok pahalanya banyak yang pinter. Justru di situ adilnya Allah. Orang pinter itu kalau baca Quran angen-angen sak maknane, kalau orang bodoh angen-angen sak mangane. Satu ayat orang pinter itu lebih baik daripada satu juz orang bodoh. Kok enggak percaya sih kayaknya? Kemarin waktu bulan Maulid itu saya ceramah itu mulai Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jakarta, Kalimantan, Sumatera, ya, kemana-mana. Saya cuma bawa satu ayat, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Satu ayat itu hasilnya masya Allah. Satu ayat. Lah orang bodoh khataman di musola itu 10 juz, dapatnya ya tahu tempe. Halo? Betul? Dibilangi kok. Terus apalagi urusan akhirat. Wong bodoh kuwi nelangsa urusan akhirat. Tak kasih contoh ya, sholat itu urusan akhirat. Pahalanya sholat itu tergantung
sambungnya hati ke Allah. Ada orang sholat mulai pertama niat bareng takbiratul ihram, Allahu Akbar, sampai terakhir salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Kok hati ini sambung terus sama Allah, pahalanya full 100%. Ada orang sholat mulai pertama niat bareng takbiratul ihram sampai terakhir salam, sambungnya hati ke Allah kok cuma 50%, ya berarti pahalanya separuh, karena sambungnya cuma separuh. Ada orang sholat mulai pertama niat bareng takbiratul ihram Allahu Akbar sampai terakhir salam, sama sekali nggak ada sambungnya ke Allah, ya lumayan, ya pinter gelem sholat tapi pahalanya nol, zong, karena nggak ada sambungnya sama Allah sama sekali. Dia nggak dosa, nggak, udah mau sholat ya udah, tapi pahalanya nol. Kenapa? Nggak ada sambungnya sama Allah. Lah supaya bisa sambung sama Allah harus punya ilmunya, harus ngerti yang dibaca di dalam sholat itu artinya apa. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima, artinya apa? At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, artinya apa? Lah kalau nggak ngerti artinya, apa yang mau disambung? Lah supaya ngerti artinya kudu pinter. Orang bodoh nggak ngerti mau sambung gimana. Makanya maaf ya, orang bodoh selamanya sholatnya nggak mungkin bisa sama dengan orang pinter, karena dia nggak ngerti. Walaupun gayanya sholat itu seperti kiai, usolli usolli fardal maghribi, sholatnya medeni Allahu Akbar, tetap zong. Orang dia nggak ngerti yang dibaca itu artinya apa, Allahu Akbar, tetap zong. Loh, nelangsa jadi orang bodoh itu. Halo, paham apa enggak ya ini orang-orang? Makanya Bapak Ibu para jamaah, jangan sampai anak-anak bodoh, orang tuanya dosa, menyengsarakan anaknya dunia akhirat.